Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kali ini saya mau bahas lunch teman-teman tentu saja ya. Karena ada berita menarik ya yang harus kita update dan ya harus di-share dong, kira-kira seperti itu ya. Karena banyak sekarang yang nge-halt lunch. Dan sekali lagi ya, saya ke price dulu ya. Untuk harga lunch saat ini teman-teman ya, di harga 40 ya, 4034 teman-teman ya. Kalau dilihat masih sideways sejak kejatuhan kemarin ya. Masih sideways ya. Kalau saya lihat harga ya, dan sekali lagi do your own research lah teman-teman ya. Kalau saya lihat di sini kemungkinan tidak anjlok lagi ya, kemungkinan teman-teman ya. Karena ada news baru juga dan apa ya, bisa dibilang mulai ketahuan nih permainan-permainan yang agak politik lah ya, agak politik. Tetapi sekali lagi ya, saya mau sarankan buat kalian semua, Lunch ini aset jangka panjang ya, jangan berharap jangka pendek lah ya di koin murah ya, yang masih murah harganya. Oke, langsung saja ya. Kenapa saya bilang agak mencurigakan dan patut kita bahas karena di sini ya Binance lagi-lagi kok kayak apa ya? Dia pengen cepet-cepet ya supaya lunch itu naik, intinya gitu ya. Dan ya saya seneng dong dan para holder lunch pasti seneng lah ya dengan ada announcement ini. Oke, kita translate dulu di sini. Nanti saya akan bahas di websitenya ya. Oke, jadi Binance teman-teman ya, dia sudah menambahkan salah satu fitur atau ya ada tools lah ya untuk convert ya atau konversi LUNS dan USDC ya. Mungkin banyak yang bertanya, "Bang, apa itu, Bang?" Ya, convert ya kayak kita yang pakai Hotbit ya. Kita bisa tukar ya apa namanya? USDT ya dengan NUSD itu kalau di Hotbit. Tapi kalau di Binance kali ini dia bisa convert ya, LUNS dan USDC ini bisa convert dengan Bitcoin, BUSD dan USDT tentunya ya. Ini menarik. Mungkin ya saya awalnya berpikir fungsinya apa ya. Setelah saya cek, oh ternyata fungsinya besar sekali ya. Tapi kita bahas dulu nih biar nggak salah paham. Binance Convert menambahkan LUNS dan USDC. Oke, rekan Binance telah menambahkan LUNS dan USDC ke Binance Convert. Ya, pengguna sekarang dapat memperdagangkan LUNS dan USDC melawan Bitcoin ya, BUSD, ya, USDT ya, token lainnya. Bukan cuma tiga ini ya, dan token lainnya yang didukung oleh Binance Convert tanpa biaya. Ya, convert itu memang tanpa biaya teman-teman ya. Kayak di Hotbit itu kita convert USDT ke NUSD itu tanpa biaya, langsung di convert aja gitu. Nah, kita berpikir gini mungkin ya. Awalnya saya berpikir loh fungsinya apa? Setelah saya telusuri convert ini ya, orang-orang yang punya Bitcoin, BUSD ya, dan token-token lainnya teman-teman ya, mereka bisa convert ke LUNS ya. Itu tandanya teman-teman akan ada terjadi pengadopsian. Paham kan teman-teman ya? Iya dong, akan poinnya itu adopsi. Otomatis contoh nih ya, kalau kalian punya Bitcoin ya, 0, berapa Bitcoin gitu atau 1 Bitcoin. Kalian bisa convert ke LUNS ya. Ketika kalian convert itu hitungannya beli, Bos, ya. Karena apa? Eh bisa dibilang apa ya? Kalian itu mengurangi supply. Iya dong, mengurangi supply beredar ya. Sorry, bukan supply itu. Mengurangi supply beredar dong ya, karena kalian sudah karena launch ini sudah ada pemiliknya ya. Ketika kalian convert itu bagusnya teman-teman yang saya lihat dari yang dilakukan Binance ini. Nah, di sini saya mulai curiga loh, kok Binance kok kesini makin makin bagus ya, makin kesini makin kenceng nih untuk membuat launch ini langkah ya. Ya contohnya ini jelas teman-teman ya, ini jelas langkah yang bagus oleh Binance teman-teman. Otomatis launch akan bertambah adopsinya atau supply yang di luar itu, supply yang beredar itu akan berkurang karena nanti ketika orang convert ya dari Bitcoin atau BUSD atau USDT atau token-token lainnya, ketika dia convert ke LUNS ya otomatis LUNS hitungannya terjual, sold ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Nah, selain ini ada pembakaran teman-teman ya, kita kan tahu ya pembakaran 1,2% dan dilakukan lagi ini. Jadi kalau lihat kesini teman-teman ya, mulai kelihatan kalau Binance yang bisa bilang berapi-api lah ya untuk lebih kenceng
mengurangi si lunch ini ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita langsung masuk di sini ya. Cara memulai ya biasalah ya, teman-teman pasti bisa lakukan ini karena ada ya, tinggal kunjungi situs Binance ya, situs web, klik trading dan kita bisa pilih Binance Convert, sama lah ya di aplikasi handphone juga gitu ya. Oke, dan ini kecurigaan saya pertama ya. Oh, ini clue lah ya, bukan kecurigaan. Ini clue pertama kenapa Binance ingin cepat-cepat naik lunch ini, naik harga. Ini saya bisa simpulkan mereka ingin cepat-cepat lunch naik harga ya. Em, ini clue sekali lagi saya bilang, dan setelah saya dapat ada salah satu postingan dari ya mungkin dia tim lunch ya, tapi kita cek dulu nih ya kebenarannya karena ini penting teman-teman ya. Jadi selain burn juga ya, sorry bentar ya. Jadi selain burn juga teman-teman, selain burn 1,2% teman-teman, Binance melakukan langkah itu, otomatis Binance yang paling banyak andil lah kira-kira untuk menaikkan harga si Lunch teman-teman. Dan di sini update ya dari Launchwell teman-teman ya, Launch Burner sudah 3 triliun lah ya, sorry 3,7 miliar ya. Ini dihitung miliar teman-teman karena perhatikan yang terakhir ini titik ya, bukan nol ya. Jadi ini hitung senannya ya, senan ya. Jadi yang dibakar di sini total burn 3,7 ya untuk per 14 jam terakhir ya. Dan yang agak gila ini teman-teman ya, entah di mana ya, dia entah di mana sumbernya ya dari lunch burn ini, dia nggak kasih sumbernya teman-teman, tapi dengan adanya kelakuan dengan adanya tindakan Binance yang agak mencurigakan tadi ya, dalam arti positif ya, muncul artikel ini atau postingan dari lunch burn teman-teman, dan ini nggak ada sanggahan sama sekali dari Binance, padahal di tag langsung ya. Ya, di tag langsung kita tahu ya, Binance itu atau CZ lah ya, CZ itu dia nyangkut banyak di sudah jadi rahasia publik lah ya, dia menyangkut banyak di Lunch teman-teman ya. Ini nyambung dengan berita yang tadi, kenapa mereka ingin segera cepat-cepat naik ya, bisa dibilang seperti itu ya kasarnya teman-teman ya, karena yang lain hanya melakukan pembakaran, mereka lebih dari pembakaran ya, nyambung dengan ini ya. Oke, Binance perlu melihat komunitas menginginkan pembakaran 1,2% lunch agar mereka menerbangkannya di bursa mereka, dan ini sudah terjadi. Dan di sini yang penting, Binance saat ini memegang lebih ya. Ini patut digarisbawahi teman-teman ya. Waduh, ini parah. Saya baru tahu juga nih, jujur aja nih. Binance saat ini memegang lebih dari 35% dari pasokan lunch. Gila tidak teman-teman ya? Ya. Binance itu punya hampir 50% teman-teman ya. Pasokan lunch atau supply-nya lunch ya dipegang sama Binance itu lebih dari 35%. Jadi kalau kita berbicara anggaplah supply lunch itu 7 ya, kan 69 triliun ya. 6,9 triliun. Anggaplah 7 teman-teman ya. 7 bagi 3 berapa ya? Sekitar 2 lebih lah ya. Jadi mungkin di Binance ini teman-teman ya, di Binance ini hampir 6,9 triliun ya. Hampir 3 triliun ya yang dimiliki Binance ya. Iya dong, kan 35% lebih. Oke, let's say 50% lah ya, tapi hitung 7 ya. Berarti sekitar 3 triliun ya, 3 triliun lebih. 3,2 triliun yang dipunya Binance ya, hampir 50%. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, ada kecurigaan saya di sektor ini ya. Binance melakukan lebih untuk lunch ya, dia bekerja lebih untuk lunch karena dia nyangkut ya, sudah jadi rahasia publik, dan ini saya baru tahu kalau Binance tuh punya hampir 50% total supply dari lunch. Mungkin ya kita bisa mengtidakkan ya, bukan mengiyakan. Nggak mungkin ya. Tapi kalau kita lihat banyak faktor yang mendukung itu. Karena apa? Binance adalah exchange terbesar di dunia saat ini, teman-teman ya. Dan omongan CZ kemarin yang ngomong ya, dia rugi banyak di lunch. Itu kenapa saya curiga, saya yakin lah ya, bukan curiga. 70% teman-teman ya, 70% Binance akan terus memompa lunch ya. Karena dia punya aset yang begitu banyak ya, aset lunch. Wow, ini gila. Menurut kalian seperti apa teman-teman ya? Apakah ini patut kita apresiasi atau gimana? Tapi minimal yang tadi ya, yang ini sudah bisa memberikan gambaran kalau memang Binance ini
punya banyak loans ya, karena dia kontribusinya besar ya. Yang lain belum lakukan convert, dia sudah lakukan convert ya. Coba deh gini, kalian punya Bitcoin ya, kalian lihat ngefek nggak ya? Kalau kalian punya Bitcoin banyak ya, kalian convert aja ke loans, langsung ngepump loans ya. Yang penting banyak Bitcoinnya ya, kan hitungannya wealth ya. Jadi atau ginilah simpelnya, kalau kalian punya USDT kalian convert ke loans ya, itu kan hitungannya beli teman-teman, ya kan? Itulah yang saya bilang, trik-triknya Binance mulai kelihatan dan tapi yang positif ya, ini positif. Mulai kelihatan dan saya tunggu deh untuk news besar ya, atau bom besar dari launch ya, dari Binance untuk launch, kira-kira seperti itu. Oke, sekali lagi do your own research lagi teman-teman ya, karena kesini masih banyak orang yang agak nggak nyambung ya, agak nggak nyambung dalam arti nggak ngerti Dior ya, nggak ngerti apa ya, disuruh searching lagi ya, sudah dibilang jangan jadikan patokan ya, sudah dibilang untuk jangka panjang, tetapi masih aja ada yang nggak ngerti, kira-kira seperti itu. Oke, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat siang.